bukannya ketemu pejalan kaki, yang ada malah dia mendengar suara tangisan wanita. Aduh. Halo Rek, welcome back to Fimis, Fin Mystery. Harusnya openingnya aku nggak sesantuy itu ya kan, karena kita bahasanya itu ngeri men sekarang. Cuma karena emang aku udah lama banget nggak take. Terakhir aku tuh upload video tanggal 13 Desember 2020 kalau nggak salah. Dan Januari itu aku off, bener-bener off. Jadi kayak sekarang mau take tuh grogi. Nggak tahu harus bilang apa, jadi ya udah sih kayak gini aja. Terus buat subscriber baru yang mungkin kemarin ada yang nanya, kenapa sih kak kok harus pakai mic-nya itu dipegang kayak gini tuh, mau nyanyi? Nggak mau nyanyi saudara, ya emang pakai kayak gini aja. Tuh HP-nya tuh masih HP jadul, aku masih belum punya peralatan yang lengkap. Jadi kalau nggak diginiin suara aku nggak dengeran. Jadi daripada kalian tuh protes suaranya kecil, mendingan kayak gini aja. Udah diem, gak usah protes lagi ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku itu di Januari bener-bener off. Awal Januari aku udah niat untuk take gitu kan. Ternyata aku jatuh sakit, aku opnam lagi. Dan di Januari pertengahan sampai Januari akhir, aku itu sibuk kerjaan di kantor, rekrutmen karyawan dan lain sebagainya. Pokoknya kayak bener-bener gak sempat mikirin YouTube sama sekali. So kali ini kita bakal ngomongin tentang mitos-mitos jembatan paling angker yang ada di Indonesia. Kenapa sih harus jembatan? Ya karena aku tiap harinya tuh pulang pergi kerja lewat jembatan berantas. Kalian tahu kayak mana seramnya? Coba kalian bayangin tuh hujan angin, terus kalian tuh harus berhenti macet di atas jembatan berantas. Bawahnya tuh aliran air kayak gitu ya kan? Lewat tuh tergandeng. Mentiung-mentiung tuh jembatannya. Kayak mana kalian bayangin? Makanya kayak aku mikir, ah ya udah sih bahas aja jembatan angker yang di Indonesia. Kayak gitu. So, gak usah kakek ngomong. Siapkan pikir juga nyali, dan cerita dimulai dari sini. Pertama adalah misteri jembatan Comal di Pemalang, Jawa Tengah. Comal ini merupakan nama salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Pemalang. Nah, tempatnya itu berada di daerah Pantura. Kalian ya, kita orang pecinta cerita-cerita misteri kayak gini ya kan, pasti tahu nih kalau misalkan daerah-daerah di sekitar Pantura tuh horor kali. Nah, salah satunya adalah jembatan Comal ini. Nah, salah satu bukti dari angkernya jembatan Comal Pemalang Jawa Tengah ini adalah sempat dipakai atau menjadi salah satu destinasi dari acara Mister Tukul jalan-jalan. Nah, yang seumuran sama aku, dulu tuh aku waktu zaman SMK kan sering nginep ya di rumah temen. Nah, pas malam-malam kita orang tuh nonton, tengah malam gitu nonton acara ini. Dulu, sekarang mah udah nggak ada Mister Tukul jalan-jalan ya kan. Sekarang mah yang aku tonton DMS Sarah Wijayanto. Hai Saradik. Jembatan Comal ini berada di wilayah perbatasan Comal dan Ampel Gading, di mana dia itu berdiri di atas kali Comal yang lebarnya sekitar 20-30 meter. Itu lebar nggak sih 20-30 lebar kali ya? Macam kali berantas ya, bodoh kali lah aku masalah lebar-lebaran kayak gini ya. Pokoknya 20-30 meter tuh lebarnya. Dari dulu sampai sekarang, kalau misalkan ada kecelakaan terjadi di atas jembatan Comal itu udah bukan hal baru lagi, kayak udah biasa aja gitu. Dan horornya banyak banget yang tewas dari kecelakaan-kecelakaan itu. Terus mereka yang tewas itu dikabarkan, disebut-sebut oleh masyarakat sekitar merupakan nyawa yang diminta sebagai tumbal oleh penunggu jembatan Comal. Mitos yang beredar di masyarakat sekitar, di jembatan Comal itu ada sebuah kerajaan gaib yang sangat besar di mana penghuninya senantiasa mengganggu bahkan meminta nyawa-nyawa dari orang-orang yang berlalu lalang di atas jembatan Comal. Nah, mitos yang beredar di masyarakat itu dibenarkan oleh acara Mister Tukul jalan-jalan. Aku nggak tahu ya, ini tuh bener-bener ada apa enggak. Masalahnya aku cuma nonton, aku nggak ikut di dalam acara itu. Nah, dalam acara Mister Tukul jalan-jalan itu kayak dideskripsikan bahwa di situ benar-benar ada kerajaan gaib yang dipimpin oleh siluman buaya putih. Buaya putih kayak jadi inget film-filmnya Susana gitu gak sih? Jadi kayak buaya putih ini adalah salah satu penguasanya di jembatan Comal itu ya kan. So ada 3 kerajaan gaib, salah satunya adalah istana buaya putih. Jadi si buaya putih ini yang paling kuat, paling dominan, paling berkuasa.
Keberadaan kuatnya siluman buaya putih itu ternyata dikait-kaitkan oleh masyarakat sekitar dengan peristiwa 3 kali robohnya jembatan Comal pada tahun 1923, 1989, dan 2014. Nah, bagi orang-orang awam, orang-orang biasa yang mikir pakai nalar tuh pasti mikirnya ya udah dia jembatan Comal itu roboh karena tiangnya keropos, keseret arus, perbaikannya, pembangunannya itu nggak bener. Nah, itu kan secara nalar. Nah, bagi orang-orang di sekitar, orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang mistis, gak semudah tiang keropos itu jembatan roboh. Tapi jembatan itu roboh sebanyak 3 kali itu karena siluman buaya putihnya ngamuk, saudara. Kisah misteri yang sering bikin manusia itu bingung adalah kisah kecelakaan tunggal yang seringkali menimpa para pengendara ketika melewati jembatan Comal. Jadi kayak kendaraan sepeda motor biasa gitu kan, siang-siang tiba-tiba jatuh gitu aja. Terus pas ditanya, kayaknya tadi itu ada yang nyebrang, kayaknya itu ada yang ngebisikin, saya nggak dengar klakson dan sebagainya. Jadi kayak macam ada makhluk gaib di atas jembatan itu yang sengaja ngeganggu para manusia sampai manusia itu jatuh kecelakaan, kayak macam gitulah. Bahkan beberapa orang tuh sering mengatakan ketika mereka tuh ngelewatin jembatan Comal, mereka sering didengerin kayak suara jeritan anak-anak, tangisan anak-anak, kayak suara-suara yang benar-benar mengganggu pendengaran pengendara sampai-sampai mereka tuh nggak konsentrasi terus akhirnya kecelakaan. Kisah misteri dari jembatan Comal ini semakin menjadi saat muncul pengakuan dari beberapa orang yang sedang memperbaiki jembatan dan sebagainya itu, dimana mereka tuh pas malam hari gak sengaja mereka tuh kayak ngelihat penampakan dari siluman-siluman yang seringkali dibicarakan oleh orang-orang sekitar. Jadi kayak ada salah satu pekerja gitu yang pada waktu malam hari memperbaiki itu kan, terus dia tuh ngelihat kayak wujud, ih merinding kali, aku padahal cuma cerita loh. Dah ya. Jadi kayak dia itu melihat wujud kayak siluman gitu, dimana badannya tuh katanya melebihi lebar sungai. Katanya aku bilang kalau lebarnya itu sekitar 20 sampai 30 meter. Nah, itu melebihi lebar sungai. Kayak mana besarnya? Naga, saudara. Selain itu, keangkeran dari jembatan Comal ini ditambah dengan adanya fakta bahwa di bawah jembatan Comal itu ternyata ada 7 makam kuno yang sudah tidak terawat lagi. Jadi kayak udah nggak terawat, generasi muda itu nggak tahu kalau di situ ada makam-makam kuno leluhur mereka. Jadi ya udah terlalaikan gitu, terlupakan. Mungkin itu jadi salah satu hal yang membuat para makhluk halus di sekitar jembatan itu kayak marah gitu mungkin ya. Terus mengganggu manusia kayak gitulah. Nggak tau lah, intinya kayak gitu jembatan Comal. Next. Next adalah jembatan Ampera di Palembang, Sumatera. Nah, sebelum kita ngomongin kisah mistisnya, wajib banget bagi kita buat recall memori kalau misalkan jembatan Ampera itu merupakan ikon yang sangat dibangga-banggakan oleh warga Palembang ya kan. Selain sebagai penghubung antara daerah hulu dan hilir, faktanya jembatan Ampera itu bentuknya kan kalau kita lihat tuh indah betul ya kan. Terus menjadi salah satu atau bisa dibilang satu-satunya fasilitas yang benar-benar kayak nge-support transportasi, pariwisata, ekonomi dari warga sekitar itu. Makanya kayak mereka tuh bangga betul punya jembatan Ampera. Indah kali ya kan kalau dilihat. Tapi ternyata di balik itu semua ada kisah mistisnya. First of all, wajib banget buat kita tahu kalau jembatan Ampera itu dibangun pada tahun 1962 dengan biaya pembangunan yang dirampas dari Perang Jepang. Setelah jembatannya jadi, masyarakat sekitar langsung menamai jembatan itu dengan nama Jembatan Soekarno, namanya presiden pertama Indonesia waktu itu ya kan. Tapi ternyata Presiden Soekarno tuh nggak mau, kayak ngerasa beliau nggak ingin ada perselisihan, nggak ingin ada tendensi individu, mentang-mentang beliau presiden pertama langsung dinamai itu jembatannya Jembatan Soekarno. Pengennya yang fair-fair aja gitu kan, pikirnya Bung Karno waktu itu. Karena alasan itulah akhirnya nama Jembatan Soekarno langsung diubah menggunakan slogan bangsa Indonesia pada tahun 1960, yaitu Amanah Penderitaan Rakyat atau yang disingkat dengan Ampera. Jadi kayak Ampera itu bukan bahasa Sumatera, bukan bahasa apalah segala macem. Ternyata Ampera itu adalah singkatan dari slogan bangsa Indonesia, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat. Terus sebagai tellernya aja baru tahu nih, keren betul nih ya kan. Panjang dari jembatan Ampera ini adalah 1117 meter dengan lebar 22 meter, macam kayak lebarnya sungai
comel tadi ya kan. Sedangkan tingginya jembatan Ampera dari air ke jembatan itu sekitar 11,5 di atas permukaan air ya kan. Dari kayak permukaan sampai ke atas tuh 11,5. Lalu tinggi menaranya itu sekitar 63 meter. Tinggi kali loh. Antara menara yang satu dengan menara yang lain itu jaraknya 75 meter. Jadi kayak terpisah jarak yang sangat jauh tuh ya kan mereka. Terus satu menara aja itu beratnya 944 ton. Jatuh kegencet itu. Wassalam Anda. Seperti yang aku bilang tadi, di balik megahnya jembatan Ampera yang berdiri kokoh di atas sungai Musi ya kan, ternyata ada kisah-kisah mistis di balik itu semua. Yang paling terkenal adalah hantu banyu. Kayak muncul di permukaan air celing gitu. Menurut penuturan beberapa warga sekitar yang katanya pernah ngelihat sosok hantu ini, hantu banyu tuh kayak sosoknya macam manusia tapi setengah siamang. Siamang. Siamang tuh apa sih? Siamang. Sosok hantu banyu ini mencari korbannya itu adalah orang-orang yang suka mancing atau tengah memancing berenang dengan cara menerkam mereka itu dari dalam air. Jadi kayak tenang-tenang mancing terus tiba-tiba di bawah gitu, tarik ke bawah. Ih. Ternyata selama ini sudah banyak kasus kematian yang disebabkan oleh hantu banyu ini. Jadi kayak katanya tiba-tiba itu pemancing ada yang hilang. Terus 1 sampai 2 hari kemudian mayatnya tuh kayak ditemukan mengapung di atas permukaan air. Nah yang buatku tuh begidik, buatku tuh kayak merinding, ngeri adalah kondisi dari mayat-mayat ditemukan setelah 1 sampai 2 hari hilang itu. Kayak rata-rata ditemukan ada lubang di kayak tengkoraknya itu ada lubangnya yang kata masyarakat itu merupakan bukti bahwa otak manusia itu disedot oleh hantu banyu. Oh my god. Hadirnya mitos tentang keberadaan hantu banyu itu ternyata kayak benar-benar dipercaya oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi, di sekitar jembatan Ampera tersebut. Jadi kayak walaupun ada hantu banyu kan tetap ada yang mancing, tetap ada yang berenang di pinggir-pinggiran Sungai Musi itu kan. Tapi kayak ada aturannya gitu loh. Kalau misalkan udah azan maghrib, walaupun ada banyak ikan yang semakin mendekat pas azan maghrib itu, terus kail pancingnya itu kayak dimakan sama ikannya itu, ternyata para pemancing itu ya dilarang buat narik kailnya atau bahkan disuruh mutus tali kailnya itu walaupun udah dimakan karena katanya itu merupakan cara hantu banyu untuk menarik manusia agar semakin mendekat dengan dia. Jadi kayak hantu banyu itu biar lebih mudah narik manusia itu ke dalam air. Next adalah Jembatan Merah Surabaya. First of all, kayak aku tuh mau bilang dulu kalau misalkan ya, kita emang jarang paham pelajaran sejarah di masa SMP SMA. Tapi kalau misalkan kita itu nggak tahu Jembatan Merah Surabaya itu apa, kita tuh keterlaluan, over, kebacut bahasa Jawa Neo. Jadi kayak jelas banget Jembatan Merah Surabaya itu adalah saksi bisu gimana kerennya arek-arek Surabaya waktu itu saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 tepatnya 10 November dengan slogan Merdeka atau Mati. Mereka tuh berani tempur lawan penjajah yang pakai tembak itu kan. Terus mereka cuma pakai bambu runcing tuh kan, jadi belajar sejarah lah kita. Duh, pakan. Gak sedikit orang yang kalau misalkan berdiri di sekitar jembatan merah itu kemudian lewat itu kayak nyium bau anyir darah yang sangat menusuk, jadi kayak menyeruak terus sampai bikin mual. Kemudian ada yang kayak ngedenger suara kesakitan, jerit minta tolong. Bahkan yang sensitif banget punya sixth sense gitu ya maksudku, yang bisa ngelihat itu kayak mereka tuh sering kali ngelihat sosok penampakan yang tuh anggota tubuhnya tuh nggak lengkap gitu, kayak ngegambarin apa yang terjadi pada 10 November waktu itu, kayak ngegambarin gimana sakitnya, gimana mengenaskannya para korban yang harus tewas di sekitar jembatan tersebut. Nah kalau aku menanggapi fenomena ini sebenarnya aku nanggapin secara positif aja ya kan, karena emang jembatan merah ini nggak sekedar jembatan aja, tapi ini adalah spot sejarah yang bisa buat kita tuh belajar. Kita kan belajarnya nggak cuma dari buku aja, bahkan dari para makhluk halus pun kita tuh bisa belajar. Kalau aku gitu ya. Dulu waktu aku sekedar sharing ya ini ya kan. Dulu waktu aku datang ke lubang buaya, aku tuh malah nangis, nggak jelas gitu nangis, nggak terkontrol. Kalau ditanya kenapa ya nggak tahu. Jadi kayak aku ngerasain gimana sakitnya ngelihat sumurnya aja tuh, aku langsung kayak di sini tuh nggak tahu ya kenapa kayak sakit banget gitu kan.
Terus aku nangis gitu. Nah, banyak orang yang berpikiran perasaan seperti itu adalah perasaan yang diberikan oleh para makhluk halus yang ada di sekitar spot itu. Kayak mereka tuh pengen ngasih tahu aja sih kalau menurutku bahwa dulu tuh sakitnya tuh seperti ini. Dulu tuh perjuangannya seperti ini. Jadi kayak walaupun aku dikasih penampakan kayak gitu, dikasih perasaan kayak gitu, dikasih rasa sakit kayak gitu tuh aku nggak takut sih sebenarnya. Bukan bukan jadi hal yang perlu ditakuti menurutku ya, karena itu menurutku cuma sebagai recall memori aja. Kalau kita itu harus paham Indonesia merdeka tuh susah, ribuan nyawa tuh melayang. Jadi kita sebagai anak muda itu harus menghargainya dan jangan pernah lupa bahwa kemerdekaan ini bukan gratis aja gitu loh. Kita harus menjaga dan merawatnya sambil mengingat-ingat bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Next adalah Jembatan Cincin, Sumedang, Jawa Barat. Untuk diketahui saja, Jembatan Cincin ini merupakan salah satu jembatan yang juga syarat akan sejarah karena memang pembangunannya itu sejak masa kolonial Belanda. Jadi dibangun oleh pribumi tapi atas siksaan orang Belanda. Lokasinya itu ada di daerah Cisalada, Cikuda, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Tahu Sumedang? Jembatan ini dibangun pada tahun 1917 oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghubungkan ya awalnya itu untuk menghubungkan wilayah Tanjung Sari dengan Ranca Ekek untuk ngangkut apa sih tanaman karet gitu loh. Jadi kayak lagi-lagi yang nguntungin orang Belanda, yang disuruh ngebangun ya orang pribumi atas siksaan perintah, pokoknya dipaksa sama orang Belanda. Kalian tahu namanya kerja rodi? Nah, ini salah satunya adalah ngebangun jembatan cincin di wilayah Sumedang. Kalau kita udah ngomongin kerja rodi ya, otomatis endingnya pasti bakal angker gitu loh. Karena emang yang namanya kerja rodi, ya banyak yang tewas. Mereka kelaparan, gak dikasih makan, dibiarin aja, gak dikasih minum. Bahkan kalau udah tewas ya dibuang. Sakit gak dikasih obat, udah tewas dibuang, gitu aja gak dikubur. Lama-kelamaan yang kayak narik energi negatif yang lain buat mendekat gitu kan. Energi yang lain negatif semakin lama semakin banyak ya akhirnya ngebawa hawa yang gak enak di jembatan itu walaupun udah jadi sebagus apapun itu. Karena emang awalnya nggak baik ya akhirnya endingnya bakal kayak gini, banyak hawa negatif, banyak energi negatif jadi satu, ya udah akhirnya jadi angker deh. Kalau dilihat dari gambarnya ini kayak fine fine aja gitu loh, kalau siang malah kelihatan indah, tapi kalau malam jangan dikira ada yang berani lewat situ. Ada sih, tapi ya bulu kuduk merinding semua katanya. Salah seorang warga sekitar jembatan cincin yang bernama Yayat menceritakan bahwa sering kali terdengar suara aneh dari jembatan itu. Bahkan kalau ada orang di sekitar jembatan itu atau lewat gitu ya, gak jarang mereka itu kayak ngebau kembang. Malam-malam bau kembang, ya Allah. Wassalamualaikum. Suara-suara aneh itu seperti suara anak ayam, suara anak kecil, suara ayam, suara wanita menangis minta tolong, dan bau Dan bau kembang itu ya nggak cuma malam aja, bahkan siang itu juga kecium bau kembangnya. Padahal itu kan di atas jembatan, mana adalah pot bunga di atas jembatan kan nggak ada. Kalaupun ke bau dari jauh ya kejauhan, kan itu jembatan juga cukup panjang ya kan. Adapun bunga-bunga apa, nggak ada yang bisa ke bau wangi kayak gitu, katanya si Ayat kayak gitu. Selain itu, hal yang paling aneh adalah ketika ada orang berjalan di atas jembatan cincin, gak cuma malam aja, siang pun kejadian. Kayak mereka tuh tiba-tiba kan jalan baik-baik aja ya. Terus tiba-tiba mereka tuh jatuh, kayak ada yang ngejegal. Padahal gak ada batu, gak ada apapun, gak ada tiang kayu yang kayak ngehalangin langkahnya mereka. Tiba-tiba kayak ngerasa kejegal terus jatuh gitu aja. Merinding gak lu? Aduh. Selain itu, ada juga pengalaman horor yang dialami langsung oleh seorang laki-laki bernama Randy, di mana dia merupakan alumni dari Unpad FMIPA. Jadi kayak pengalaman ini dialami dia waktu dia masih jadi mahasiswa. So ceritanya waktu itu si Randy baru aja akan pulang dari rumah kos kawannya dia kan. Dia mau balik ke indekosnya sendiri. Waktu itu udah adzan maghrib, nah dia punya dua pilihan. Dia lurus lanjut lewat jembatan cincin supaya lebih cepat lebih dekat, atau dia putar balik dulu lewat jalan raya lebih jauh lebih lama. Nah dia ini udah tahu, udah paham kisah horor di jembatan cincin itu. Tapi dia kayak mikir ya udah, nggak mau ruwet aku, ya udah aku lewat jembatan cincin aja kayak gitu, kayak EGP. Apapun yang terjadi ya udah terjadilah. Mungkin kayak dia mikirnya kayak gitu. Gak lito, kalian tahu bahasa Jawanya gak lito itu ya udah terjadi gitu. Waktu dia menginjak kaki pertama kali di ujung jembatan cincin, waktu itu udah adzan maghrib ya kan, dia langsung ngebau kembang.
merinding tuh semua bulu kuduknya kan. Dia cuma ngerapal di mulutnya gitu kan, sambil di hatinya tuh yakin minta tolong sama Tuhan supaya dia itu diberi keberanian. Lanjut tuh dia jalan di jembatan cincin itu ya kan, kayak dia sok berani banget, pokoknya aku pengen cepet sampai. Nggak peduli apapun yang terjadi, aku pengen cepet sampai. Nah, seperti yang kita bayangkan, itu nggak ada orang sama sekali yang lewat jembatan cincin karena mereka semua udah tahu gimana horornya jembatan cincin pas malam hari. Kayak si Randy ini bebal kali gitu kan, waktu dia udah tahu tapi kayak dia mikir dia pengen cepet sampai, ya udah dia terabas aja itu rasa takutnya ya kan. Dengan segala keberanian yang masih tersisa, dia itu terus aja jalan sambil berharap di hati ketemu pejalan kaki di tengah jembatan. Tapi bukannya ketemu pejalan kaki, yang ada malah dia mendengar suara tangisan wanita. Aduh, dia di tengah-tengah jembatan cincin itu sepi, malam-malam dingin. Terus dia kayak udah ketakutan kan, udah kecium bau bunga awalnya. Terus di tengah jembatan itu nggak ada orang, dia ngedenger suara tangisan wanita, men. Kebayang gak? Aduh, kalau aku udah lari tuh. Ternyata walaupun Randy ini adalah laki-laki yang bebal kali ya kan, seperti yang aku bilang tadi, dia pas sudah ngedenger suara tangis wanita itu di tengah jembatan malam-malam, gak ada siapapun tapi ada suara tangis, gak usah pakai banyak pikir lagi, dia langsung lari. Dan ternyata setelah dia lari, suara tangis wanita tadi itu langsung berubah menjadi cekikikan tawa, kayak macam suara kuntilanak. Aduh, ini Mbak Kunti beraksi lagi. Oke Rek, demikian kisah-kisah mistis dari jembatan-jembatan horor menurut timku yang ada di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman punya masukan lagi, tambahan lagi tentang jembatan-jembatan horor atau mungkin bahasan-bahasan selanjutnya yang bisa kita diskusikan di next episode, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan bisa bikin aku lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya walaupun aku sibuk kerja. Terus juga tekan tombol like-nya, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang juga suka masalah-masalah kayak gini ya kan, konten-konten macam ini. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Fin Mystery. Bye.